Sebuah serangan rudal taktis dilaporkan menghantam pusat intelijen sinyal militer Israel di kawasan Glilot, utara Tel Aviv, yang selama ini dikenal sebagai lokasi markas unit 8200, unit intelijensi berpaling elit milik militer Israel. Serangan tersebut menggunakan rudal taktis Iskander-M buatan Rusia dengan hulu ledak termobarik yang menghasilkan gelombang panas dan tekanan ekstrim. Dampaknya sangat besar. Fasilitas intelijen yang menjadi pusat operasi pengawasan digital dan perang siber Israel dilaporkan hancur total, sementara sekitar 1.200 personil intelijen elit yang berada di dalam kompleks tersebut dilaporkan gugur dalam insiden yang terjadi dalam hitungan detik. Ledakan pertama terjadi setelah sistem peringatan dini di wilayah Tel Aviv Utara sempat mendeteksi objek berkecepatan tinggi yang masuk ke wilayah udara Israel. Namun menurut sejumlah laporan awal, waktu reaksi sistem pertahanan udara sangat terbatas karena rudal yang digunakan memiliki lintasan balistik pendek dengan kemampuan manuver terminal yang sulit diprediksi. Rudal tersebut kemudian menghantam langsung kompleks intelijen yang berada di wilayah Glilot, sebuah kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas intelijen teknologi tinggi milik militer Israel. Kompleks unit 8200 sendiri bukan fasilitas biasa. Tempat ini merupakan pusat komando bagi operasi intelijen sinyal, pengumpulan data digital, serta operasi siber militer Israel. Dari lokasi ini, berbagai sistem pengawasan elektronik, penyadapan komunikasi, serta analisis data strategis dijalankan setiap hari oleh ribuan analis dan operator militer. Banyak operasi militer Israel di berbagai kawasan Timur Tengah bergantung pada informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh unit ini. Menurut laporan awal dari sejumlah sumber keamanan regional, rudal yang digunakan membawa hulu ledak termobarik. Jenis hulu ledak ini bekerja dengan cara menyebarkan awan bahan bakar sebelum meledak dan menciptakan bola api serta gelombang tekanan sangat besar. Efeknya bukan hanya menghancurkan struktur bangunan, tetapi juga menghabiskan oksigen di area tertutup, sehingga menyebabkan kerusakan fatal terhadap siapapun yang berada di dalam radius ledakan. Dalam kasus serangan di Glilot, efek tersebut dilaporkan membuat sebagian besar fasilitas bawah tanah dan ruang server di kompleks intelijen itu tidak dapat diselamatkan. Saksi mata di wilayah sekitar melaporkan mendengar ledakan sangat keras yang disertai gelombang kejut kuat yang terasa hingga beberapa kilometer dari titik dampak. Beberapa bangunan di sekitar kawasan Glilot dilaporkan mengalami kerusakan ringan akibat tekanan ledakan. Tak lama setelah insiden itu, sirene darurat berdering di beberapa wilayah Tel Aviv Utara, sementara unit pemadam kebakaran dan tim medis militer langsung dikerahkan menuju lokasi. Sumber militer yang mengetahui situasi di lapangan menyebutkan bahwa serangan tersebut secara spesifik menargetkan area pusat komando dan fasilitas server utama unit 8200. Area tersebut diketahui menyimpan berbagai sistem komputasi yang digunakan untuk memproses data intelijen dalam jumlah sangat besar. Kehancuran fasilitas ini diperkirakan akan berdampak langsung pada kemampuan operasi siber dan pengawasan elektronik Israel dalam jangka pendek. Serangan rudal Iskander-M yang menghantam kompleks unit 82000 di Glilot tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang signifikan, tetapi juga menimbulkan krisis serius dalam struktur operasional intelijen Israel. Dengan sekitar 1.200 personil elit gugur dan sebagian besar infrastruktur siber utama hancur, kemampuan militer Israel untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti informasi intelijen terganggu secara drastis. Unit 82000 selama ini berfungsi sebagai pusat otak operasional pengawasan sinyal dan perang siber Israel. Sistem yang hancur meliputi jaringan server, pusat data, ruang analisis, dan fasilitas komunikasi yang digunakan untuk memonitor aktivitas militer dan politik di kawasan Timur Tengah. Kehancuran fasilitas ini berarti sebagian besar informasi strategis yang dikumpulkan dalam jangka panjang bisa hilang, terganggu, atau bahkan tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Sumber keamanan Israel mengungkapkan bahwa serangan ini memaksa militer untuk mengaktifkan protokol darurat. Operasi intelijen yang biasanya dijalankan dari Glilot dipindahkan ke fasilitas cadangan, namun kapasitas fasilitas pengganti jauh lebih terbatas dibandingkan pusat utama. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan militer Israel untuk memproses data dalam jumlah besar, serta memperlambat pengambilan keputusan strategis yang biasanya sangat cepat berkat dukungan unit 8200.
Selain kerusakan fisik dan hilangnya personil, serangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kebocoran data dan keamanan informasi. Dalam kompleks seperti Glilot, berbagai server berisi data rahasia militer, informasi tentang operasi intelijen internasional, serta rencana strategis militer yang belum diimplementasikan. Kehancuran pusat komando ini berpotensi membuka celah terhadap pencurian data atau pemanfaatan informasi oleh pihak lawan sebelum sistem pengamanan darurat dapat diaktifkan. Efek psikologis pada personil militer yang masih bertugas juga tidak bisa diabaikan. Kehilangan rekan sejawat dalam jumlah besar, serta fakta bahwa fasilitas yang dianggap sangat aman mampu dihancurkan dengan satu serangan presisi, menimbulkan tekanan besar bagi struktur komando dan operasional Israel. Banyak pejabat intelijen dan militer yang saat ini tengah menilai ulang prosedur keamanan dan efektivitas sistem pertahanan udara untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Dampak strategis lain dari serangan ini adalah potensi gangguan terhadap operasi militer Israel di berbagai front. Unit 8200 selama ini menyediakan intelijen yang menjadi dasar bagi perencanaan misi militer, koordinasi pasukan, serta penargetan sistem senjata presisi. Dengan sebagian besar pusat data dan server hancur, efektivitas operasi militer yang bergantung pada informasi ini menjadi sangat terbatas. Dalam jangka pendek, militer Israel kemungkinan harus menunda atau menyesuaikan sejumlah misi penting yang memerlukan dukungan intelijen tinggi. Serangan rudal taktis Iskander-M yang menghantam kompleks Unit 8200 di Glilot menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pertahanan udara Israel. Selama ini Israel dikenal memiliki jaringan pertahanan udara multilapis yang mencakup Iron Dome, David Sling, dan Arrow yang dirancang untuk menghadang ancaman dari berbagai jenis rudal balistik dan proyektil. Namun laporan awal menunjukkan bahwa rudal Iskander-M mampu menembus pertahanan ini dan menghantam target strategis dengan akurasi tinggi. Rudal Iskander-M memiliki kecepatan tinggi, kemampuan manuver di tahap terminal, dan hulu ledak termobarik yang sangat destruktif. Kombinasi ini membuat sistem pertahanan Israel kesulitan mendeteksi dan menanggapi serangan secara efektif. Sumber militer Israel menyatakan bahwa radar peringatan dini sempat mendeteksi rudal, tetapi waktu reaksi yang tersedia sangat singkat sehingga sistem pertahanan hanya mampu memonitor tanpa sempat melakukan intersepsi penuh. Kegagalan ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pejabat pertahanan Israel. Kompleks Glilot yang menjadi pusat saraf intelijen cyber dan sinyal militer selama ini dianggap salah satu fasilitas yang paling terlindungi di negara tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa bahkan instalasi militer dengan lapisan pertahanan tercanggih pun rentan terhadap serangan presisi bersenjata canggih. Analisis awal militer menekankan bahwa kombinasi kecepatan rudal, manuver terminal, dan ledakan termobarik menghasilkan efek yang sulit ditangkal oleh sistem pertahanan konvensional. Hulu ledak termobarik bekerja dengan melepaskan energi ledakan yang sangat besar sekaligus menyedot oksigen dari area ledakan, sehingga mengakibatkan kerusakan maksimal pada struktur dan personil di dalam kompleks. Hal ini membuat intersepsi bahkan jika berhasil mengenai hulu ledak pun kemungkinan tidak akan sepenuhnya mencegah kerusakan pada fasilitas sasaran. Selain itu, kegagalan menghadang rudal ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan dan strategi pertahanan udara Israel. Pejabat militer diperkirakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur deteksi, peringatan, dan penangkalan rudal balistik, terutama yang memiliki kemampuan manuver tinggi dan kecepatan supersonik. Proses ini kemungkinan akan melibatkan peninjauan ulang integrasi antara sistem radar, komando, dan intersepsi misil untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang. Dampak strategis dari kegagalan ini juga bersifat jangka panjang. Kehancuran pusat komando dan fasilitas server Unit 8200 tidak hanya melemahkan kemampuan intelijen, tetapi juga mengurangi efektivitas operasi militer Israel yang sangat bergantung pada informasi real-time. Ketidakmampuan sistem pertahanan untuk menghadang serangan presisi ini menjadi pelajaran penting tentang kerentanan instalasi kritis, sekaligus menimbulkan kebutuhan mendesak bagi Israel untuk meningkatkan kemampuan pertahanan anti-rudal canggih. Serangan yang menghantam kompleks intelijen di Glilot langsung menyoroti satu fakta penting.
Fasilitas yang menjadi sasaran bukan sekadar pangkalan militer biasa, melainkan markas utama, unit 8200, unit intelijen sinyal paling strategis milik militer Israel. Unit ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu organisasi pengumpulan intelijen digital paling canggih di dunia, dengan peran besar dalam operasi penyadapan komunikasi, analisis data militer, serta pengembangan teknologi perang siber. Unit 8200 merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Militer Israel yang bertanggung jawab atas operasi SIGINT atau Signal Intelligence. Tugas utama unit ini adalah mengumpulkan, menyadap, dan menganalisis komunikasi elektronik dari berbagai sumber. Sistem yang mereka kelola mencakup jaringan pengawasan komunikasi, analisis data digital berskala besar, hingga pengembangan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas militer lawan di berbagai wilayah. Fasilitas di Glilot sendiri selama ini dianggap sebagai pusat saraf utama dari aktivitas tersebut. Kompleks ini berisi berbagai pusat data, ruang komando, laboratorium teknologi siber, serta ruang operasi yang bekerja selama 24 jam tanpa henti. Ribuan analis intelijen, insinyur perangkat lunak, dan operator militer ditempatkan di lokasi tersebut untuk memproses informasi yang masuk dari berbagai sistem pengawasan yang tersebar di berbagai kawasan. Sumber keamanan regional menyebut bahwa sebagian besar operasi pemantauan komunikasi militer di kawasan Timur Tengah dikoordinasikan dari pusat ini. Data yang dikumpulkan oleh berbagai sensor, satelit pengintai, serta sistem pengawasan elektronik akan diproses di ruang server yang berada di dalam kompleks tersebut sebelum diteruskan ke komando militer Israel. Selain itu, unit 8200 juga dikenal memiliki peran besar dalam pengembangan kemampuan perang siber. Banyak laporan menyebut bahwa berbagai operasi digital yang bertujuan mengganggu sistem komputer lawan dirancang oleh tim teknis yang bekerja di unit ini. Oleh karena itu, fasilitas Glilot tidak hanya menjadi pusat pengumpulan informasi, tetapi juga pusat perencanaan operasi digital militer. Karena pentingnya peran tersebut, kompleks unit 8200 di Glilot dibangun dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Fasilitas ini memiliki beberapa lapisan perlindungan, termasuk sistem keamanan fisik yang ketat, serta struktur bangunan yang diperkuat. Beberapa bagian fasilitas bahkan dibangun di bawah tanah untuk melindungi sistem server dan ruang operasi dari kemungkinan serangan. Namun, laporan awal mengenai serangan Iskandar M menunjukkan bahwa rudal yang digunakan memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Hulu ledak termobarik yang digunakan menghasilkan kombinasi panas ekstrim dan tekanan udara yang sangat besar. Efek ini dapat menghancurkan ruangan tertutup dan merusak sistem elektronik sensitif yang berada di dalamnya. Akibatnya, pusat data dan ruang server yang menjadi inti operasi unit 8200 dilaporkan mengalami kerusakan parah. Infrastruktur siber yang selama ini menjadi tulang punggung pengolahan intelijen digital Israel disebut ikut terdampak oleh ledakan tersebut. Banyak perangkat keras, sistem komputasi serta jaringan komunikasi yang berada di dalam kompleks itu dilaporkan tidak dapat berfungsi lagi.